Ya, selamat siang God Lovers. Bertemu lagi dengan saya, Apolonius Lase, Apose, dalam acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap hari Sabtu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Siang ini seperti biasa di studio Diaspora TV telah hadir seorang narasumber yang luar biasa, hamba Tuhan yang sering menyebut pelayanannya sebagai pelayanan luar batas. Ia sering didaulat sebagai pembicara di kalangan non-Kristen. Bahkan ia juga menginisiasi pendirian lembaga kajian kontekstual Kristen Islam bernama Baruch Indonesia. Seperti apa hamba Tuhan ini melayani? Apa sesungguhnya misi utamanya sehingga terus membina komunikasi dengan penganut agama-agama lain? Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, Abuna Andreas Kemal. Selamat siang, Abuna. Selamat siang. Apa kabar? Shalom. Baik. Ya. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh tentang diri Abuna dan juga pelayanan Abuna, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, selamat siang. Terima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan yang kami terima. Dari pagi hingga siang ini, kami bersyukur Tuhan karena oleh kasih-Mu, kami bisa bertemu dengan hamba-Mu Abuna Andreas Kemal di tempat ini. Kami ingin berbincang-bincang tentang kebesaran Tuhan dan Kau pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami mulai acara ini. Haleluya. Amin. Amin. God Lovers, tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan sedikit waktu Anda guna like video ini dan memberikan komentar. Mungkin God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Dan tentu hal itu membuat kami senang. Ya, dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, selamat datang. Dan seperti biasa kami ajak Anda untuk mensubscribe channel kami. Dan yang paling penting, kami selalu ingatkan untuk menekan tombol bel notifikasi. Mengapa? Karena dengan begitu Anda menjadi orang yang pertama diingatkan oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari Diaspora TV. Terima kasih. Baik, langsung saja ke Abuna Andreas Kemal. Di luar sana pasti banyak orang yang bertanya-tanya tentang penggunaan sebutan di depan nama Pak Andreas Kemal. Ada kata Abuna. Ya. Mungkin sebagai pembelajaran juga bagi semua, penggunaan kata Abuna ini seperti apa sih? Ya, dari etimologi atau ilmu bahasa, filologi, itu memang dari akar kata af dalam bahasa Ibrani dan abi dalam bahasa Arab, artinya bapak. Tapi sebutan Abuna ini juga bermakna sebagai imam al-kanisa atau gembala atau pendeta yang memang secara formal itu digunakan oleh gereja-gereja timur, di gereja-gereja Koptik dan sebagainya lah. Sehingga kelekatan kata ab dan abi atau abuna atau pendeta ini memang lebih kepada kontekstual, karena tidak semua di kalangan Islam sebutan pendeta itu kesejukan begitu. Ya, tempat. Dan Baruch Indonesia ini, lembaga ini memang lebih bernuansa semit, nuansa warna akar kekristenan. Baik secara kajian teologianya maupun kita juga ada tim pemuji. Karena memang itu yang ada di Baruch. Ya. Jadi mungkin secara general ya bisa disamakan dengan sebutan pastor, kayak di luar negeri kan, kayak di Amerika begitu kan, father itu kan. Father itu kan untuk tidak pastor. sekedar pak, tapi juga untuk seorang pastor Pastor, gitu. ya. Gitu, sama dengan pendeta Ya. gitu kan. Bahkan sekarang kan sebenarnya istilah pastor juga udah meluas ya, Sudah tidak hanya meluas. untuk Katolik. Iya. Ya. Hanya memang penyebutannya mereka suka dengan spelling itu kan, Ya, pastor gitu kan. Ya, itu lebih Ya, kepada ya, pendeta yang Protestan. Tapi syaratnya apa?
kita bisa menggunakan tanda kehormatan itu? Sebenarnya secara formal memang itu digunakan oleh gereja yang tadi yang Ortodoks disebutkan itu. ya. Makanya penyebutan Abuna itu lebih kepada Kontekstual tadi, supaya ya. bisa lebih ya, pendekatannya, approach-nya lebih ya. Tapi sudah melekat ya sekarang. Ya, seperti itulah. Ya. Sebelum kita berbicara banyak tentang pelayanan yang Abuna lakukan, bisa cerita masa kecil Abuna? Masa kecil saya dilahirkan dari kalangan keluarga ABRI ya, TNI lah. Masa kecil karena ayah saya itu seorang perwira menengah angkatan darat, didikan itu cukup keras dan disiplin bagi kami semua, sekalipun saya anak yang paling bungsu, yang paling kecil dari 6 bersaudara. Jadi contoh saja misalnya kalau ke gereja, dia akan tanya itu pulang gereja apa yang dikhotbahkan, apa yang disampaikan, terdapat dari mana ayat pembacaan. Aduh, pokoknya kita didikan semi militer lah. Itu apalagi ya ayah itu memang di zaman-zaman itu kan masih boleh dikatakan generasi kolot atau apa ya. Ini foto ayah ya? Ya, ini ayah saya dan pangkat ibu. Terakhirnya apa? Letnan Kolonel. Oke, dan masih ada sampai sekarang? Sudah meninggal. Ibu? Ibu sudah meninggal. Nah, opa saya dari ibu itu Kenil. Jadi ada tentara Belanda dulu kan. Jadi ya memang kita dididik itu dengan sentuhan militer lah. Jadi kadang-kadang mesti harus tidur jam berapa. Bangun kalau pergi main pulang harus jam berapa. Kalau enggak ya Kopelrim itu udah di tangannya walaupun dia tidak pukul. Hanya untuk memberikan warning lah. Jangan sampai kemudian lewat jam yang sudah dia tentukan. Kurang lebih seperti itulah. Ya. Iya. Nah, dari kecil berarti tinggal di mana? Di Bitung. Bitung, kota Bitung, kota Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu kota Bitung. Kota pelabuhan. Foto sedang di mana ini? Kalau ini saya sudah lulus dan ada di Jakarta. Sudah ada di Jakarta ini kuliah, ya? Iya. Oh, ini baru mau masuk kuliah ya? Yang gondrong ini ya SMA kelas 3. Oh, ya. Dan memang ciri khas anak-anak waktu itu ya kayak lupus-lupus gitu ya? Iya, kurang lebih lah, itu memang zamannya begitu. Itu kalau ke sekolah kita harus sembunyikan kan, kalau enggak dipotong. Dipotong pasti kan? Kalau ada murazia, kebetulan saya di sekolah itu ketua kelas. Atau bergantian saya ketua keamanan. Jadi ada informasi murazia nih kepala sekolah gitu kan. Ya udah kita udah siap-siap bisa sembunyikan, kalau enggak ya pada saat mau pemeriksaan ya kita bolos dulu lah gitu. Iya. Jadi artinya ketika sekolah ini sedikit ini juga ya, bandel juga ya dikit lah ya. Namanya katanya anak kolong kan. Anak tentara gitu ya? Anak tentara ya, anak kolong gitu. Jadi ya seperti itulah. Dan tadi kan disiplin, pasti nilai-nilai itu ada dari ayah. Dididik berani ya. Berani juga. Ya, mungkin salah satu itu berkaitan dengan pelayanan. Orang agak rada-rada nyeri. Justru malah saya malah masuk. Punya kerinduan itu. Nah, SD, SMP, SMA di mana? Di Bitung semua. Di sekolah SD saya SD RK, Roma Katolik. Di RK, baru SMP-nya SMP Negeri Madidir, SMP Negeri 2 sekarang disebut SMP Negeri 2. SMA Negeri 2 Madidir. Jadi antara SMP SMA itu berhadapan. Madidir itu sebuah kota? Sebuah desa apa kecamatan lah itu. Di Kota Bitung itu. Di Kota Bitung ya? Iya, Kota Madia Bitung ya. Oke. Dan Pak Andreas sering pulang? Sering juga tidak, tapi ada waktu-waktu saya tentu pulang. Terutama ketika mulai pelayanan itu ya, lebih sering pulang. Baru kemudian setelah tamat SMA pindah ke Jakarta? Ya, saya hijrah ke Jakarta untuk kuliah ke Curug sebenarnya. Pilot? Pilot. Waktu itu punya kerinduan pilot. Nah dulu itu sama dengan Akabri, dia tidak bisa tes dari daerah kan, dia langsung ke Jakarta. Nah kalau sekarang kan ada tes
per daerah dulu, baru lulus dikirim ke Jakarta gitu ya, ke pusat. Jadi datang. Nah waktu saya datang sudah tutup. Nah untuk menunggu nganggur kan saya tidak mau. Jadi Gunadarma waktu itu masih sekolah tinggi. Yang di Depok? Ya, yang Depok sama Salemba. Salemba. Salemba saya di Jakarta. Lagi tren-trennya lah ya, udah untuk mengisi waktu saya masuk. Sebenarnya dua keinginan saya, kalau ndak di Curug di LP penerbangan untuk pilot, di Ismail Marzuki tim Institut Kesenian IKJ. Cuman mama saya bilang, waduh kamu itu nanti seperti apa gitu kan. Jadi seniman. Ya seniman lah gitu. Ya sudah akhirnya ya saya fokus ke LP untuk pilot, tapi sudah tutup ya alihnya ke Gunadarma. Ambil jurusan apa? Informatika, manajemen informatika, MI. Dan itu membawa Anda untuk bekerja? Membawa saya untuk bekerja. Anda bekerja langsung setelah tamat atau menunggu? Sudah. Langsung? Sebelum tamat pun saya sudah mulai kerja. Sebelum tamat saya sudah mulai kerja, karena memang ruang kala itu di kota besar seperti Jakarta kan apa yang tidak terbuka gitu. Pasti, kan. Iya. Tinggal kita mau atau tidak, ada kesempatan. Jadi ketika lulus kerja. Dan kompetensi juga ada ketika itu ya? Ya, puji Tuhan. Karena informatika dan sangat dibutuhkan. Kala itu ya. Kala itu. Nah kemudian setelah bekerja lama, lalu ya proses pernikahan Pak Abuna seperti apa? Iya, saya menikah cukup di usia dini ya. 22 tahun jalan 23. Dan saya menikah dengan beda agama. Dan dalam perbedaan itu memang ada ya sebagaimana di ranah masyarakat itu kan. Itu, ini ya? Ya ini. Ibu Nur Handayani? Nur Handayani. Dari nama sudah tahu. Latar belakang apa. Jadi papanya NU, mamanya Muhammadiyah. Dan dia SMA-nya itu SMA Muhammadiyah. Kemudian dia ambil tingkat perguruan tinggi di Ponorogo, Undip ya, di Purwokerto. Dan kemudian inilah anak-anak saya, anak-anak yang saya anaknya berapa? Sayang. Ini ada 3. Ada 3 ya. Yang sebelah kiri dari saya itu yang kedua, Agatha. Yang kecil? Yang kecil El Gibran. Baru yang depan, sebelahnya sebelah kanan, Jesse. Sekarang sudah ini ya, sudah ya, bekerja atau? Sudah bekerja dan sudah menikah yang Jesse. Tinggal 2 lagi yang belum. Iya. Luar biasa. Dan kemudian ada kisah kehidupan istri tercinta dipanggil Tuhan. Iya. Apa yang terjadi? Kala itu waktu saya sudah di ladang Tuhan, dalam panggilan Tuhan. Tentu saya punya kerinduan istri itu boleh mendampingi. Tapi saya didasari dari pengalaman saya bahwa saya tidak pernah dipaksa orang untuk jadi hamba Tuhan. Gitu. Jadi demikian saya terapkan juga bagi keluarga saya. Walaupun ada harapan besar. Karena dia masih bekerja. Di saat kerinduan itu ada untuk dia mau resign, mau ambil untuk keluar dan bekerja, pelayanan bersama saya, dia divonis kanker stadium 3C. Dan dokter di Jakarta, beberapa rumah sakit mengatakan, ya ada salah satu dokter, istri hanya dalam usia 3 bulan hiduplah begitu. Lalu saya bilang, sudah kita berdoa dan ada hamba Tuhan mereferensikan ke Malaysia dan berobatlah ke sana. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Yang sel cancer dari 5.800 dalam tempo 4 bulan setelah di kemo itu menjadi 50. Tinggal 50.
Dan kemudian kerinduan dia melayani setelah dia meninggal baru terlintas dalam benak saya, bukan Tuhan tidak jawab apa yang menjadi kerinduan saya dan dia. Hanya memang short time, waktu yang terlalu singkat. Tapi waktu dia sakit, setiap saya melayani di Malaysia, beberapa kota itu di Malaysia, dia selalu kesaksian. Bukan karena dia sembuh, justru dia kesaksian di saat dia sedang dalam keadaan sakit, tapi bagaimana Tuhan itu memberikan dia kekuatan. Dan waktu dia mau dioperasi, banyak miracle lah yang kami alami begitu ya. Dia mau dioperasi, menurut dokter sekitar 3 jam, tapi tidak sampai 1 jam sudah selesai. Lalu kemudian terapi karena operasi besar, ini sel induk telur kan, ovari, cancer ovari, ovarium. Waktu habis operasi dia enggak ke ICU, enggak ada, langsung ke kamar, perawatan. kamar biasa. Terus ada tim untuk coba melatih dia jalan untuk terapi. Supaya melihat bagaimana dia langsung bisa jalan, padahal baru habis operasi itu. Jadi kami melihat bagaimana, dan dia sendiri melihat bagaimana tangan Tuhan ya bekerja atas dia, dan saya juga melihat, karena tentu menjadi pergumulan berat buat saya. Saya sebagai hamba Tuhan, sekalipun saya harus jujur bahwa kenapa kita harus bersembunyi di hadapan Tuhan, kita juga manusia. Ada sesuatu yang wajar ketika dia mendapat penyakit yang seperti itu, bahkan ketika proses kematian yang sama sekali seperti orang tidur, tidak ada, sehingga tidak ada kesiapan secara psikologis. Kami tidak siap karena memang dia tidak ada masa-masa parah begitu, walaupun sudah di stadium itu begitu. Bahkan mungkin sudah stadium 4 waktu sampai ke Malaysia, karena masih ada 3 bulan kan di over sana over sini di sini gitu. Nah, kita melihat itu perjalanan, dan itu menjadi pergumulan saya sampai secara pribadi ya. Tuhan, saya melayani, memberikan hidup ke tempat-tempat di mana yang mungkin bagi teman-teman lain merasa membangunkan macam tidur ini kan extraordinary katanya pelayanan ini. Sehingga saya coba barter dengan Tuhan dalam konteks kemanusiaan saya. Ya Tuhan, bisakah, walaupun semua itu pun juga dari Tuhan pada akhirnya saya harus berkata demikian, tapi secara manusia saya berjuang untuk Tuhan, berikan dia waktu. Bahkan ketika istilahnya ketika dia habis infus gitu ya, sudah habis operasi, sudah melewati lah masa-masa kritis itu, dan tidak pernah di ICU, tidak pernah di tempat-tempat yang boleh dikatakan hidup tinggal koma gitu ya. Saya juga lihat, bagaimana Tuhan buat luar biasa, dan saya saksi itu gitu melihat. Nah, ketika hari itu dia mau berakhir, itu kan transfusi cuman, transfusi saja, untuk kemudian beberapa hari kita akan kembali gitu ya. Tapi waktu selesai dari transfusi, dokter di sana izinkan, dan ketika sampai di tempat, dia rasa saya lelah, saya mau tidur. Nah, saya gendong dia, papa dia taruh di tempat dia duduk, lalu saya telepon dokternya. Nah, dengan tidak mengurangi rasa hormat tentu para medis di sini ya, di sana itu memang mau jam berapapun siap diangkat. Dokternya langsung Itu tahun berapa ya? 2017 sampai 2019. 2019 dia meninggal. Nah gitu, jadi waktu angkat saya telepon, singkat cerita dokter bilang bawa saja. Akhirnya saya angkat. Saya coba perhatikan adakah tarikan nafas, tidak ada. Jadi semacam orang tertidur. Jadi analisa itu bukan karena kansernya, tapi karena waktu dia diinfus, dalam proses pemulihan ini dia throw up, muntah. Nah kebetulan ditangani oleh asisten dokter, mestinya dia infus. Nah dia tidak infus, tapi kan tentu dokter lebih tahu begitu. Dan pada kesimpulannya ya mungkin memang sudah waktunya dia itu ya. Sampai ketika mereka pemeriksaan, aduh ini sudah tidak ada nadi, Pak, ya udah coba diupayakan.
Saya sampai coba dengan Tuhan lagi saya sujud. Karena tidak ada saudara, tidak ada keluarga di negeri orang gitu. Jadi saya coba berlutut, Tuhan berapa usia saya? Sisa berapa? Bagi saya. Separuh untuk dia, separuh untuk saya. Mencoba bergaining. Bergaining dengan Tuhan. Ya, Tuhan berapa usia saya? Karena saya tahu Tuhanlah yang tahu. Bagi dia, sehingga biar dia ada kesempatan untuk hidup dan dia boleh menikmati pelayanan secara full heart, full time dan sebagainya. Dan ya mungkin bisa kembali bersama-sama kepada Tuhan. Tapi kembali bahwa cara Tuhan dan jawaban Tuhan memang amat sangat different kan, berbeda. Ketika memang tunggu sekian tetap seperti itu kondisi, ya sudah saya kembalikan mohon ampun kepada Tuhan bahwa bukan tidak menghargai otoritas Tuhan, tapi coba dari saya yang hina dina ini untuk coba Tuhan memohonlah. Ya, kalau bahasa Arab itu bertafakur gitu ya, bersujud gitu kepada Tuhan, dan ya itulah Tuhan menjawab. Itu kenyataan. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana anak-anak waktu itu menghadapi. Wah, saya pun tidak tahu mau bilang apa waktu itu ya. Karena kan semua fine, mau pulang ini. Tinggal 2-3 hari kembali. Jadi ya saya berdoa, Tuhan beri saya kekuatan. Saya telepon yang paling tertua. Kamu harus kuat. Dia udah nangis, dia udah tahu. Saya kasih lihat foto mamanya udah terbujur kaku kan. Adiknya datang, adik yang kedua ini yang sangat close dengan mamanya dia. Waduh, mereka ngotot harus pulang. Ini foto harus datang. setelah sampai? Ini dengan kakak saya. Nah ini saya enggak, ini kakak saya yang kakak saya meninggal 1 September, istri saya 19 November. Jadi ibarat air mata belum kering. Oh, oke. Nah, ini kakak saya. Bukan juga. Istri ya? Bukan istri. Ini foto adik kakak saya. Yang pertama, yang kedua, ketiga yang meninggal. Baru keempat yang meninggal, yang perempuan. Kelima dan saya keenam. Ya. Oke. Nah, ketika sampai di Jakarta, bagaimana ini dengan anak-anak? Anak-anak minta waktu itu harus berangkat. Jadi mau datang ke sana? Iya, akhirnya saya berpikir mungkin itu juga yang menjadi kekuatan saya ketika mereka ada. Akhirnya saya bilang oke, telepon tante kalian, kasih tahu ke tante kalian, minta kalian ada teman, ponakan lah, sepupu untuk bareng. Karena kan ini lagi tidak secara psikologis kan lagi tidak normal ini. Akhirnya mereka dapat pesawat jam 1 pagi subuh untuk berangkat ke Kuala Lumpur ke Malaysia. Tiba jam 4, nah langsung kami jemput dan kembali puji Tuhan bahwa teman-teman hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, lalu kemudian mereka berkoordinasi dan mereka coba merapat ke rumah sakit. Nah di sana saya tidak tahu rumah sakit lain, tapi rata-rata rumah sakit di sana itu tidak ada nginap untuk para pasien yang meninggal. Jadi dikasih batas 4 jam harus keluar. Dia bawa. Iya. Jadi anak-anak pas sebelum sampai ada orang Indonesia, polisi juga, tapi dia warga negara sana. Dia datang, mentah mereka sudah berkomunikasi, diurus semua, diatur, sudah akhirnya karena Malaysia ini kan untuk kembalikan kan antar negara, jadi apalagi orang meninggal gitu kan. Tapi ya puji Tuhan lah semua berjalan dengan baik, dan ketika anak-anak tiba, almarhumah sudah di tempat rumah duka lah. Nah artinya semua terjadi atas izin Tuhan. Nah Pak Abuna kami dengar di usia masih muda sudah tergerak untuk melayani. Terpanggil untuk sebuah pelayanan. Nah bisa cerita Abuna bagaimana kisahnya? Ketika itu saya kurang lebih usia 30 tahun ya. Itu kan masih usia yang justru usia-usia yang amat sangat
produktif dalam konteks menuju kematangan dalam dunia sekuler lah. Ya. Saya waktu itu ada dalam pekerjaan di Padang. Oh, Padang. Di Padang, tepatnya di Bukit Tinggi. Oh, Jam Gadang. Jam Gadang, di salah satu hotel, karena kita bergerak di bidang telekomunikasi, baik itu di zaman itu data internet itu pakai voice internet protokol, nggak kayak seperti sekarang kan. Kemudian berkembang dengan pakai optik. Nah, kita masih sebelumnya antara mau zaman optik juga lah. Nah, pas di Jam Gadang itu saya istirahat di salah satu hotel karena bekerja sama dengan pihak hotel untuk membangun sebuah base station. Di kamar ketika saya baru sampai mau istirahat untuk besok kita ada pertemuan pagi dengan GM-nya dan orang pihak Telkom. Saya seperti sebuah tiba-tiba kegelisahan. Kegelisahan yang saya tidak pernah alami dari saya lahir sampai kala itu. Dan bahkan sampai sekarang gitu ya. Kegelisahan yang buat saya yang tidak pernah saya rasakan dan alami. Tapi begitu hebat kegelisahan itu. Sampai sejenak saya berpikir apakah seperti inikah orang yang mau meninggal begitu Oh ya. gitu. Iya. Itu. Dan akhirnya saya coba telepon ke orang tua, bagaimana saudara, lalu istri dan anak-anak, semua sehat gitu. Nah, saya butuh sebuah stamina untuk besok, untuk presentasi, untuk sebuah meeting. Sehingga proyek ini bisa goal lah, terrealisasi. Nah, ketika saya dalam keadaan pressure terhadap ketakutan yang amat sangat itu. Sampai kepada satu titik akhirnya saya berkata, Tuhan, apa yang Tuhan mau atas hidup saya? Tuhan lakukan saja. Tuhan kerjakan. Tuhan perbuat. Ya. Karena saya kan dari satu golongan Kristen yang mainstream gitu kan, yang ya hal-hal seperti itu tidak terlalu ada fokus begitu. Jadi saya pun tidak tahu gitu apa yang terjadi. Jadi saya hanya bilang, dan itu kurang lebih hampir saya coba untuk melawan, untuk mengalihkan dan sebagainya itu beberapa jam dan tidak sadar sudah jam 4 pagi. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, keringat Tapi degup jantung itu tidak dugdak, enggak. Kecemasan yang tidak sehat gitu. Yang tidak normal. Biasa kan cemas karena ada sakit apa. Ini enggak, semua saya lihat biasa, pandangan mata saya, degup jantung saya dan semua baik. Dan ketika di tengah-tengah kelelahan yang amat sangat karena tertindih dengan ketakutan yang luar biasa itu, mestinya ketika cek semua baik kan mestinya kembali normal gitu kan. Nah, jangan-jangan ya saya cuma cemas karena berpikir, ternyata tidak. Akhirnya saya berserah pasrah. Tuhan, ini hidup saya. Tuhan mau apa dengan hidup saya? Tuhan mau buat apa dengan saya? Tuhan mau jadikan apa dengan saya? Tuhan lakukan. Waktu saya ngomong itu, saya menguap. Langsung tidur? Iya, kaget saya. 2 jam kemudian saya kebangun. Karena harus presentasi? Dan itu saya ada di lantai hotel. Oh alah. Karena memang saya sudah tidak tahu apa gitu ya. Dan kembali bahwa saya bangun dengan sukacita. Saya coba telepon lagi semua keluarga untuk make sure, untuk memastikan semua dalam keadaan fine, baik, sehat. Saya tahu bahwa itulah cara Tuhan. Yang memang setiap orang dipanggil dengan cara yang berbeda. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan mau saya jadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan, saya masih berkening saya.
ya mungkin apa ya, cara berpikir, cara mengkaji seorang Protestan mungkin begitu kali ya. Nggak asal amin, nggak asal iya gitu, saya berpikir. Ada proses dulu ya. Ada proses. Kalau yang Tuhan panggil, saya mau ya Tuhan, tapi tidak dalam pelayanan yang kebanyakan orang melakukan itu. Oh, Dan itu Tuhan dengar ternyata. Amin. Terus sudah saya rapat. Habis saya rapat, saya pulang, saya ajukan surat pengunduran diri. langsung di Iya, iya. ya, karena kami dengar juga Pak Abuna di saat yang sama dulu sudah mengambil sekolah teologi ya. Iya, sempat. Saya sudah sempat ambil kuliah, sempat ambil semacam pelatihan misi. Karena di dalam ketika saya menikah dengan istri, katakanlah Islam ya, berbeda ya keyakinan. Coba ketika saya studi itu, dan saya sebagai orang Kristen yang memang harus membaca Alkitab, ada satu di Kejadian pasal 25 itu, ketika Abraham meninggal, Ismail dan Ishak datang menguburkan ayahnya. Dalam rentang waktu mereka sudah berbeda tempat. Ya. Sudah cukup lama. Berpisah. Dan kalau memang mereka tidak punya keserasian antara Isa dan Ismail, justru momentum ayahnya meninggal, justru disitulah kesempatan untuk membuktikan kita tidak ada lagi hubungan. Tapi justru ayahnya meninggal, mereka bisa datang. Dan saya tidak melihat Musa menyampaikan bahwa anak-anak dari dari istri yang lain kemudian datang, hanya Ishak dan Ismail. Jadi saya melihat ada kesan yang memberikan kesan buat saya bahwa kedua anak yang bersangkutan ini saja menunjukkan keharmonisan mereka. Apalagi kita yang hanya dalam konteks sebagai keturunan secara rohani, dalam kacamata rohani. Nah, itu yang menggelitik saya gitu kan. Menggelitik saya bahwa saya harus perlu memahami lebih jauh. Tapi tidak bertujuan waktu itu untuk menjadi seorang hamba Tuhan atau lebih tepatnya pendeta atau apa, enggak. Hanya lebih kepada sebuah pengetahuan, knowledge, bahwa minimal saya bisa mengerti, memahami, dan sedikitlah memberikan penjelasan ketika dari pihak istri, orang tua bisa bertanya, atau teman-teman di kantor, kita berdiskusi. Dan itu yang membuat Abuna membekali diri. Iya. Dan ayat tadi yang Kejadian 25 itu yang membuat kerinduan lagi untuk melayani sesama. Betul, momentumnya di situ. Momentum itu di situ ya. Iya. Nah, kapan persisnya pelayanan itu dimulai? Pelayanan kalau saya melihat sejak 2000 itu sebenarnya sudah ada calling ya, sudah ada panggilan. Tapi ada proses itu sepanjang 5 tahun sehingga 2005. 2005, tepatnya 2005 saya melayani itu. Di saat saya resign, di saat yang sama juga kemudian saya langsung di dalam pelayanan. Ya. Dan itu menjadi cikal bakal pembentukan lembaga lintas agama itu. Iya, baru itu. Bisa cerita latar belakangnya seperti apa? Jadi dari pemikiran yang kritis dan beban diawali tentu dari istri ya, gitu. Lalu kemudian didasari dengan Kejadian pasal 25, dan tentu kemudian itu menjadi sebuah quote and quote nutrisi, baik secara psikologis maupun secara akalia pemikiran saya, bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Ya. Walaupun faktanya memang berbeda.
Tapi saya lebih melihat bahwa barometer kebenaran itu Alkitab. Gitu. Itu barometer acuan saya. Walaupun pada faktanya tidak mungkin. Tidak mungkin lah. Timur dan Barat. Tapi karena saya mengacu dari Alkitab sebuah barometer kebenaran bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Nah disitulah yang kemudian terus menggerogoti. Lebih tepat mendorong, merangsang saya untuk kemudian pada akhirnya berkaitan dengan saya resign dan kemudian saya membangun lembaga itu salah satu dengan Ibu Diana itu. Ibu Diana Halatu? Ya, Lazarus Halatu. Ya. Nah, waktu karena saya minta kepada Tuhan bahwa saya mau Tuhan, kalau Tuhan ingin saya di pelayanan, saya mau pelayanan yang tidak kebanyakan dilakukan. Mungkin milih kali ini ya. Tapi ya itulah sebuah pemikiran kritis bagi saya. Saya mau sesuatu yang berbeda loh Tuhan. Karena mungkin tadi itu, beban lewat istri itu. Nah akhirnya saya minta bukti. Tuhan kasih bukti saya. Bukti pertama saya dipanggil tahun 2005. Bukti pertama dalam perjalanan itu saya di dialog di salah satu pondok pesantren di Pandeglang. Nah, sahabat baik almarhumah Pak Kiai ini, sahabat baik. Begitu. Pondok pesantren di Pandeglang itu Pak Kiai Haji Dr. Aminuddin Ibrahim. Beliau dai Arab untuk di Indonesia, dan di pondok pesantren beliau dicetuskan Banten jadi provinsi. Pondok pesantren Darul Mutakim kalau tidak salah ya, Pak Kiai Haji Aminuddin Ibrahim. Beliau sangat bijaksana. Jadi Bapak diundang atau Bapak menawarkan diri? Kita menawarkan ke sana. Oke. Kita menawarkan, ada lembaga yang menawarkan. Tapi itu proses perjalanan yang saya minta tadi itu. Tuhan kasih bukti saya. Ya, aku mau yang tidak biasa-biasa aja. Biasa. Dan Tuhan jawab. Dan Tuhan jawab. Tapi ya waktu memang Tuhan jawab juga secara manusia juga kan dia siapa saya gitu. Masih banyak hamba-hamba Tuhan yang mungkin lebih punya kelas, pengetahuan yang mumpuni jauh. Nah saya awal gitu, tapi ya saya selalu berpatokan ketika Tuhan menyetujui bahwa Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah memilih orang yang salah. Gitu. Dia sudah mempersiapkan jauh hari sebenarnya ketika saya studi-studi tadi itu sebelum sampai kepada waktunya. Walaupun waktu studi hanya berpikir sebatas ilmu, knowledge saja. Tidak pernah untuk dibawa ke pelayanan sebagai pelayanan. Disitulah saya ambil kesimpulan ternyata Tuhan tidak pernah memilih orang secara mendadak. Hanya kita tidak ngerti. Ada Tuhan sudah siapkan jauh sebelum kemudian dia memilih kita. Nah jadi itu satu, kemudian saya minta contoh lagi. Nah, kebetulan oma saya meninggal, saya antar mami ke Manado. Balik dari Manado saya diundang di Kupang. Di Soe oleh dialog antar agama. Di sana kan juga banyak pendeta. Di Soe waktu itu Pak Bupati Banu Naik dialog dengan Depak, ketua Depak di sana. Dan tentu umat Muslim dan pendeta dan Kristen saya mewakili. Hamba Tuhan pembicara. Saya kembali lagi Tuhan. Apa kurang gitu pendeta di sana? Nah, tapi kembali ya kan situ kan yang minta gitu kan. Ya sudah akhirnya saya pergi ke sana dialog. Balik lagi saya minta lagi. Tuhan kasih lo bukti. Itu. Akhirnya saya dengan Pak Ustadz Yusuf. Ada Egy Sujana waktu itu, Habib Muhsin Alatas. Saya diundang. Ada Ustadz Diki Chandra yang waktu itu masih menjadi sekjen Forum Arimatea. Di Jakarta. Bikin di Taman Mini. Nah, sudah akhirnya saya berdoa, Tuhan, wah ini tidak main-main ini kan. Ini Tuhan kasih jawab terus. Tapi di sisi lain tambah keberanian, tanpa kerinduan itu kemudian tumbuh gitu ya. Ini foto dengan Pak Yusuf ya? Iya ini yang barusan. Barusan bulan tanggal 5 September.
2000 mereka. Tapi Ustadz Yusuf itu sangat tahu saya orang yang tidak bisa ditarik ke ranah versus, nggak bisa. Walaupun judulnya versus. Iya. Saya nggak terbiasa dengan pola itu. Gitu. Nah, Pak Abuna, sesungguhnya apa sih yang hendak dicapai? Ini pasti God Lovers juga ingin tahu. Dalam pelayanan lintas agama seperti dialog, seperti moderasi agama seperti ini. Apa sih sebenarnya visi besar Abuna? Yang pertama tentu lembaga Baruk ini tetap harus berdiri dan berjalan seiring dengan tujuan bangsa. Salah satu moderasi beragama yang sedang didengungkan. Dan kita ada di situ. Tetapi sekali lagi di sisi lain bahwa lembaga ini ketika dipanggil Tuhan dibangun lewat kami tentunya, bahwa bertujuan untuk menjadi berkat bukan hanya keturunan Ishak yang notabene di Indonesia adalah kekristenan, mau juga keturunan Ismail yang adalah notabene yang beragama Islam. Apa berkat itu? Tidak ada lain adalah berkat yang dikerjakan oleh Allah lewat Yesus dalam pengorbanannya, itu keselamatan. Itu. Jadi tujuan kami supaya keturunan Abraham Ibrahim ini boleh memperoleh keselamatan. Ya. Tanpa mencoreng agama ya. Saya tidak menyentuh agama. Saya menyebut sesuatu yang hakiki. Karena keselamatan dan berbicara Tuhan itu berbicara di atas frame agama. Nah, di atas frame agama. Karena ya siapa yang bisa mengklaim Tuhan itu? Bahwa Tuhan itu milik satu agama. Keselamatan itu hanya milik satu agama. Tidak bisa. Tapi Tuhan memiliki segala sesuatu, itu bisa. Ya. Itu iya. Keselamatan diberikan kepada manusia lewat Yesus, ya. Nah itu yang kemudian tujuan kami. Sehingga keselamatan itu bisa dibanjiri, istilah saya, membanjiri kepada semua orang. Tentu dalam perspektif baru kepada keturunan Abraham Ibrahim ini. Ya, Ismail dan Ishak ini. Karena itu yang memang diberikan karya keselamatan itu. Ya. Contoh di Yesaya itu kan, Yesaya nubuatan terakhir dalam perjanjian lama, Kedar Nebayot akan menyemarakan di rumah keagunganku, kata Tuhan. Nah artinya itu pasti Tuhan akan genapi. Dan Baruk hadir untuk melibatkan diri supaya program surga ini kami mengambil bagian. Ya. Di ranah yang lain juga atau di sisi yang lain juga kami ingin meluruskan pandangan-pandangan, pemahaman-pemahaman yang disalahpahami oleh saudara-saudara kita Islam. Tanpa harus kita menyalahkan. Ya. Kita harus meluruskan itu. Sehingga itulah dibangunlah kajian, diskusi, baik di tingkat akademi, baik di tingkat ormas, di tingkat pondok. Dan tidak hanya di Indonesia, termasuk juga di luar negeri. Iya, salah satu ya di Malaysia ya, yang kita coba bangun dan di luar. Mengerti, oh ini foto ini. Ini dua pembicara, dosen di Malaysia, tapi dari Mesir. Dan mereka dihantar dari dua orang yang dari dua ormas. Nah, saya sebutkan saja karena ini kan formal. Artinya acara itu acara memang terbuka. Satu dari HTI yang bawa, satu dari Arimatea. Satu dari Arimatea, ada dua mereka. Hanya ini yang topi dari Arimatea. Nah ini yang di acara tadi debat versus itu ya? Debat. Tapi gaya saya kan, saya memang tidak bisa debat karena buat saya agama itu tidak untuk didebatkan, tapi untuk diamalkan. Ya. Ilmu agama boleh dikaji, tapi tentu kembali dalam perspektif menurut agama masing-masing. Ya. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap penafsiran dan sebagainya. Nah,
apakah Abuna punya pengalaman menarik, Bapak dan tim tentunya ya, Iya. di Baru Indonesia Iya. itu selama pelayanan lintas agama ini? Mungkin pernah dicurigai gitu? Iya, tentu ya itulah yang terbangun di negeri ini gitu ya. Terkhususnya kelompok-kelompok yang mungkin tidak terbiasa, dan saya mau katakan bahwa memang kebersamaan kita para ulama Kristen dan ulama Islam memang kurang membudaya. Kalau ataupun ada kelekatan itu ya sebatas say hello, tapi merasa tabu ketika berbicara keyakinan, apalagi sudah berkaitan dengan akidah atau iman. Padahal buat saya justru itu harus dibicarakan, karena dari situlah seringkali orang salah menafsirkan. Supaya tidak disalahpahami. Supaya tidak disalahpahami, tetapi dari sumber masing-masing, tanpa harus mengambil kesimpulan, tanpa harus menarik kamu harus seperti ini, tidak perlu. Tetapi ketika kita memahami perbedaan, bahkan sampai ranah akidah atau iman sekalipun, tapi menurut iman itu masing-masing, saya rasa tidak ada masalah. Justru kita akan mau nambah banyak pemahaman, wawasan, pengetahuan, sehingga ketika kita bersama tidak harus selalu dicurigai. Dan saya selalu katakan bahwa tidak ada di dalam ajaran Kristen itu yang bertujuan memindahkan agama orang. Tidak ada. Yang ada itu, yang memang ada, yang tidak bisa dipungkiri, menceritakan, memberitakan, menyampaikan tentang Yesus sebagai juru selamat umat manusia. Iya, tidak hanya umat Kristen. Oh iya, tak bisa diklaim itu. Nah, jadi kalau bahasa saya, semua manusia berhak untuk selamat. Tidak bisa hanya dipahami oleh satu kelompok. Karena keselamatan itu adalah milik Allah yang dikerjakan oleh satu pribadi Yesus. Sehingga hak semua orang untuk selamat, kita juga harus beritakan itu. Artinya misi penginjilannya tetap masuk ya? Oh iya. Iya, kita tidak boleh, bahkan ada kadang-kadang saya pernah didatangi oleh salah satu sempat dia redaksi dari tabloid majalah Sabili waktu itu kan kita tahu. Sempat kemudian bertanya, datang ke kantor dua ustadz, termasuk salah satu ustadz di Kicandra yang menjadi sahabat sama dengan Ustadz Yusuf juga. Dia salah satu ketua FPI, dia pendiri Forum Arimatea, pernah menjadi sekjen Arimatea. Dia dampingi salah satu ustadz salah satu di redaksi majalah Salibi. Lalu bertanya, apa Abuna, kenapa harus ke pondok? Kenapa harus pelayanan ke Islam? Mau Islamkan ya? Mau pindahkan ke agama Islam? Saya bilang, saya tidak ada urusan dengan agama. Iya. Kebetulan saya bukan orang departemen agama. Saya punya tugas melakukan sesuatu apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen pada umumnya. Salah satu saya ingin lakukan itu. Ada dalilnya? Ada. Saya bilang di Alkitab berkata, apabila engkau tahu mana yang baik dan benar dan engkau tidak lakukan, engkau telah berdosa. Bahkan di Yehezkiel begitu tajam. Apabila orang yang berdosa itu, saya bilang orang yang berdosa itu bukan hanya melakukan kejahatan, tapi lebih kepada tidak mengenal, tidak menyembah kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub dalam konteks kekristenan di dalam Yesus, maka darah orang yang berdosa itu dia akan mati dengan keberdosaannya, tapi darah orang yang berdosa itu aku akan tuntut kepadamu. Bahkan di dalam surat Paulus itu dikatakan terkutuklah apabila orang tidak memberitakan
Injil ini kan bukan merujuk kepada kitab suci, Iya. tapi kepada pribadi Kristus Iya. itu. Nah, jadi sampai saya katakan begitu. Jadi itu tugas semua orang percaya, orang Kristen. Tapi jauh dari bertujuan untuk memindahkan agama. Iya. Kalau buat saya itu kejahatan. Iya. Sebab undang-undang sudah mengatur. Iya. Setiap warga negara berhak menentukan, memilih keyakinan dan agamanya. Tapi Namun, sekedar memberitakan, itu kan disusun juga di dalam Iya. undang-undang. Hak untuk menyampaikan inspirasi, pendapat. Nah, cuma tentu dengan cara yang wise tentu. Iya. Nah, gitu. Oke. Ya, Abuna, kalau dari cerita-cerita Bapak tadi tentang pelayanan, kita justru malah lebih menangkap Bapak melakukan pelayanan di luar batas itu yang Bapak sering istilahkan menjadi pelayanan di luar batas, terutama dalam melakukan berbagai moderasi agama antara Kristen dan Muslim, terutama ya di negara kita. Nah, sudah kemana saja, Pak? Ya, di Indonesia itu kan saya coba membagi ada 3 lapisan Islam. Para akademi yang melahirkan para sarjana Islam, baik itu di STAIN, IAIN, UIN, dan sekolah-sekolah agama Islam swasta lainnya. Lalu yang kedua pondok pesantren yang melahirkan banyak para kiai, baik itu pondok pesantren salafi, tradisional maupun kholaf modern, dan juga ormas. Nah, saya bagi 2 itu. Ya. Ormas mitra pemerintah seperti Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas fundamen atau garis keras lah. Bapak juga masuk ke sana? Iya, ketiga lapisan itu saya menjalin hubungan, menjalin komunikasi, dan saya berpikir kita sama-sama orang Indonesia. Jadi semestinya tidak ada yang terlalu sulit. Ya. Jadi pendekatannya lebih ke situ ya? Iya. Sama-sama kita anak bangsa. Betul, betul. Menarik. Ya. Ya, di sambungan telepon kami telah hadir Bapak Dr. Ahmad Zarkasih, salah satu dosen di UIN, Lampung ya. Ya. Kita sapa saja beliau. Selamat siang Pak Zarkasih. Assalamualaikum Pak siang, Zarkasih. Pak. Iya Pak. Salam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Pak udah berkenan menjadi partisipan di acara kami dengan narasumber kami, sahabat Bapak, Bapak Iya, Abuna Andreas Kemal. Bisa Kemal. cerita Betul. Pak Zarkasih, sejak kapan Pak Zarkasih mengenal Abuna Andreas? Terima kasih ini diberikan kesempatan jumpa walaupun dari jarak jauh, jumpa dengan sahabat saya, Dr. Andreas Kemal, yang biasa saya sapa Abuna sehari-harinya, Pak Apose. Kami kenal itu sejak tahun 2007 atau 2008, itu perjumpaan pertama. Tapi waktu itu saya masih sekretaris perbandingan agama di IAIN dulu, IAIN Raden Intan Lampung. Kemudian kami berlanjut lagi. Waktu itu komunikasi belum bisa dibilang belum berapa akrab lah. Nah, ketemu lagi di tahun 2010 atau 2011 ketika saya ketua jurusan agama. Nah, itulah jadi intens. Berapa kali kami kuliah umum di jurusan perbandingan agama itu sebagai narasumbernya yaitu Dr. Andreas Kemal ini, sahabat kami ini, memberikan kuliah umum dan materi tentang kristologi, terutama yang awal-awal waktu itu tentang Trinitas. Nah, kami bermaksud supaya mahasiswa kami menghadapi agama di luar Islam,
apalagi kami perbandingan agama ini, ya, bisa benar-benar mengamalkan Al-Quran sebagai kitab suci kami itu benar-benar secara universal, gitu. Bukan hanya eh, bukan hanya kebenaran dari Islam saja, tapi menghargai agama di luar Islam sebagaimana ayat-ayat tentang moderasi lah gitu, atau tentang kerukunan dalam Al-Quran misalkan. Kalau saya contohkan misalkan dalam ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Kata Allah, hai manusia, enggak menyapa orang yang beriman sebagai Islam, tapi seluruh manusia. Hai manusia, aku jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar saling kenal mengenal. Nah, untuk menerapkan ayat-ayat yang bisa kita katakanlah kalau sekarang ini ayat moderasi lah, ayat-ayat kerukunan, itu bagaimana kami testimoni lah gitu ya, testimoni mahasiswa kami ini menghadapi agama saudara kita di luar Islam itu seperti apa. Ternyata tidak terjadi konflik, bahkan kita bersahabat, kemudian terjalin secara terus menerus dan berlangsung itu Pak Apose 2011, kemudian 2012, 2000, bahkan di 2013 kalau nggak salah tuh, saya lupa itu, mungkin Abu Andreas nanti yang meluruskan, pernah mahasiswa kami, 2 mahasiswi itu diajak tur, kalau sekarang nih ya tur religi lah gitu, Pak Apose, bersama Baru Ministry ya, sama Baru Ministry di bawah pimpinan ini Abu Andreas. Itu keliling ke beberapa pondok pesantren di sejawa gitu, dan itu sangat apresiasi yang luar biasa dari fakultas gitu kan. Nah, yang tak terlupakan, kami juga sudah tanda tangan MOU dan prodi perbandingan agama dengan Yayasan Baruh Ministry. Nah, itu sekilas ininya Pak Bose. Mungkin kalau dirinci lagi ini ya banyak lagi nih. Iya, karena setiap luar biasa. Nah, mungkin ini selalu kita ketemu. Ya. Kalau beliau ke Lampung, bisa dipastikan beberapa saudara-saudara kita pendeta itu dari Bandar Lampung sendiri, dari kota Bandar Lampung maupun dari luar Bandar Lampung, kayak seperti Lampung Timur, kemudian Lampung Tengah dan Lampung Selatan, itu kumpul di Bandar Lampung. Bahkan Bunda pernah mengumpulkan beberapa pendeta waktu itu ya, 15 atau 20 di IAIN Raden Intan waktu itu, sebelum UIN. Nah, itu di prodi kami itu. Nah, ya cukup akrab lah kita ini. Dan dokumen-dokumen, video-video anunya itu masih tersimpan lah di dokumen saya itu. Ini luar biasa sekali ya Pak ya. Artinya kan selama ini atau akhir-akhir ini kan terjadi semacam kecurigaan, kemudian ada kesalahpahaman di mana-mana tentang hubungan kita, persaudaraan kita. Nah, menurut Bapak di awal-awal ada nggak perasaan itu Pak? Jangan-jangan ada misi terselubung nih dari Abuna ini untuk membawa misi ini. Ada nggak seperti itu Pak? Barangkali gini ya Pak Apose, karena saya dilatar belakangi dari perbandingan agama. Nah, kami langsung berpikir, nah ini kesempatan yang bagus ini untuk menimba tentang kristologi dari sumbernya, bukan dari selama ini yang mengajar kristologi itu dosen kita, alumni IAIN atau alumni UIN, itu dari perbandingan agama. Nah, ya barangkali subjektivitasnya sangat tinggi kalau dari dosen yang memang Islam. Nah itu yang kami kesan pertama ketika datang itu. Dan sebelumnya juga kami dari mahasiswa kemudian sampai ke menjelang dosen selalu berkunjung ke
tempat ibadah atau selalu komunikasi dengan kawan-kawan yang di luar Islam, baik Kristen, Katolik, ataupun Hindu, Buddha. Ah, waktu itu apalagi ketika kami di jurusan perbandingan agama. Itu nampaknya ya bisa dibilang nggak ada curiga lah karena kita sudah mempelajari itu, Pak Bose. Iya, iya, mantap, luar biasa Pak. Artinya tugas kita lah sekarang ini bagaimana cara memberikan ini ya, sosialisasi acara seperti ini kepada masyarakat umum agar ini loh, ini sebenarnya kita bisa satu meja untuk berdialog, dan itu yang dilakukan oleh Abuna ya. Nah mungkin pertanyaan terakhir Pak Ahmad, Pak Zarkasi ya. Menurut Bapak, menurut pandangan Bapak, cara-cara seperti ini, pendekatan seperti ini, moderasi agama, kemudian bertukar pengajaran tentang agama dalam perbandingan agama, seberapa penting sih Pak bangsa kita melakukan cara-cara seperti ini? Oh ya. Saya pikir itu kalau ditanya pentingnya sangat penting ya, Pak Pos ya, karena kita bisa ke grassroots gitu, ke bawah, bukan hanya di level pemuka-pemuka agamanya saja. Kalau saya melihat kan dialog antar beragama misalkan yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu, kemudian diteruskan oleh Pak Mufti Ali misalkan, itu kan kayak Pak Mufti Ali di tahun 67 hanya mengumpulkan sekitar 20 tokoh agama di Jakarta, itu adakan dialog. Nah tapi di arus bawah seperti apa kita nggak tahu, gitu kan. Nah kemudian hubungan dari yayasan yang berlabel agama, misalnya Islam, katakanlah pondok pesantren misalkan, itu nggak tersentuh dan nggak pernah dialog gitu dengan sesama agama itu, gitu kan, nggak pernah ketemu. Tapi ketika saya ketemu dengan Abuna Andreas, nampaknya ini luar biasa, ini sudah bisa dibilang moderasinya atau moderatnya itu sudah melampaui batas, mikir gitu. Karena bukan hanya dialog secara akademis saja, tapi bisa jemput bola gitu, menyambangi saudara-saudaranya di luar Protestan, yaitu Islam misalkan itu. Seperti mahasiswi kami yang diajak tur seperti itu, baik berkunjung ke tempat ibadah Protestan, kemudian berkunjung ke antar pesantren dan lain sebagainya yang di bawah lembaga keislaman waktu itu. Nah itu Pak Apos ya. Wow. Kalau ada yang lain diingatkan ya, ditambahkan. Ya, mungkin Pak Andreas ingin menyampaikan sesuatu sebelum Pak Zarkasi meninggalkan kita. Yang pertama-tama syukran katsir antum. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan paling tidak rasa rindu sedikit terjawab. Nanti jumpa lagi kalau di Lampung. Saya senang bisa jumpa, kita sehat-sehat. Dan kiranya apa yang kita diskusikan boleh menjadi berkah, keberkahan bagi umat di Republik yang kita cintai ini. Salam buat keluarga dan teman-teman di kampus dan semuanya. Ya, baik Pak Zarkasi, terima kasih banget dari kami tim Diaspora TV sudah hadir di sini, dan ya, sampaikan juga salam kami buat keluarga Pak, sama juga mahasiswa Bapak. Sampai ketemu di lain waktu ya Pak. Ya, siap. Ya, siap. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya Pak. God Lovers, selain tadi Bapak Dr. Ahmad Zarkasi dari UIN ya, UIN Lampung, ada satu lagi sahabat dari Abuna Andreas Kemal, yaitu Bapak Kiai Haji Yusuf Ismail yang tinggal di Gunung Kidul. Nah ini beliau adalah seorang sahabat juga dari Abuna, dan kita mau tanya tentang perkenalannya dan persahabatan yang terjalin selama ini dan apa saja yang mereka lakukan dengan Abuna. Langsung kita sapa
Pak Ustadz. Selamat siang Pak Ustadz, Assalamualaikum. Pak Kiai. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Nah, Salam. Pak Yusuf, kami mau tanya sejak kapan berkenalan dengan Abuna Andreas Kemal? Ya, saya ingat saya tahun 2008 itu ya. Kita mulai berkenalan lewat forum debat waktu itu. Ya, jadi debat 2 hari 2 malam, di situ kita berinteraksi cukup hangat, ya kan. Kemudian akhirnya dayung bersambut, kebetulan cocok ya pemikirannya antara saya dengan Abuna. Ya, walaupun kami debat waktu itu, tapi konsep yang sama yang ada di kepala kami yaitu bagaimana kita bisa menciptakan kerukunan agama yang hakiki. Ya, itulah yang menyatukan kita. Ya, lewat persahabatan itu sampai sekarang ini itu. Ya, pernah ada pengalaman unik gak dengan Abuna ini Pak? Mungkin di awal-awal ada rasa-rasa gimana waktu debat itu, seperti apa sih Pak panasnya? Ya itu, jadi debat itu kalau pembicara yang lain, wah inilah saring ngot ya. Kebetulan di pihak Kristen itu kan waktu itu bukan cuma Abuna, ada 3 orang juga pendeta ya. Di pihak Muslim juga sama, saya salah satunya, Abuna salah satunya dari tiap Kristen. Nah di tim Kristen itu yang paling kalem ya, yang enggak ngotot ya, yang sabar itu Abuna. Di pihak Muslim saya. Nah jadi memang caranya ya Tuhan mempertemukan kita itu memang seperti itu ya. Nah, jadi ternyata setelah selesai di sela-sela debat itu kita bincang-bincang ya, kita ngobrol-ngobrol ya, akhirnya bertukar nomor telepon ya, kemudian saling menjaga silaturahim ya, kemudian beliau juga berkunjung ke pesantren saya ya, hubungan kuat ya itu. Ya, sejauh mana Pak dampak dari Abuna bisa mengajar di santri Bapak di sana? Sejauh mana Pak dampaknya yang Bapak lihat? Ya, jadi kan selama ini mungkin dianggap kita masuk pesantren yang tabu, hal yang kelihatannya kok aneh ya. Tapi ternyata ketika beliau kita kasih waktu ya untuk sharing bersama santri-santri, kemudian kita kasih kesempatan juga santri-santri berdialog, bertanya dengan Abuna ya tentang bagaimana kekristenan itu ya, ternyata terjadi dialog yang cukup hangat ya. Kemudian ya kebetulan karena Abuna ini satu, selain pribadinya yang memang juga baik, wawasannya juga cukup luas ya, artinya beliau itu ketika ketemu sama ya kita yang Muslim ini sangat bisa menjaga perasaan kami. Nah, akhirnya begitu juga kami pun saya pribadi juga sangat menjaga perasaan Abuna juga, jadi ada timbal balik. Ya itu ya yang penting itu. Ya, artinya moderasi agama seperti ini, perbandingan agama terus bisa dilakukan. Nah, menurut Pak Ustadz, sepenting apa sih Pak, seperlu apa bangsa ini melakukan moderasi agama seperti ini? Ya, sebetulnya penting ya, cuma kan begini, andai kata tiap individu ya, apapun agamanya itu, sama-sama betul-betul dengan tulus merindukan perdamaian, sebetulnya tidak ada masalah antara baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu atau apapun itu. Cuma permasalahannya ini ya banyak pribadi-pribadi kita ini sudah dirusak ya, dengan kepentingan ya organisasi, kepentingan apapun ya, termasuk kepentingan agama jadinya kan di situ. Ya sehingga kemudian akhirnya memicu konflik-konflik ya yang terjadi ya kan. Nah, kita lihat di medsos gitu ya, pada akhirnya gara-gara ketidakpahaman tentang satu masalah, tentang kejadian, ya ini kemudian memicu perdebatan panjang, saling hina, ya kan, saling caci
bangkit dan lain sebagainya. Sebetulnya perlu individu umat beragama ini merindukan kedamaian, ya sudah selesai kok, clear kok. Mau Islam mau Kristen udah sama-sama bedanya, ya sudah jalan sesuai dengan realnya aja kan clear sebetulnya. Ya, luar biasa. Ya, mungkin Abuna ingin menyampaikan sesuatu sama Pak Ustadz? Iya, memang kami berdua ini sempat punya bukan konsep lah ya, semacam kerinduan. Sebab agama-agama Samawi itu baik Kristen dan Islam adalah agama syiar kan. Bagaimana cara syiar itu, cara menginjil berdakwah itu dengan santun, dengan ilmiah, Tanpa melukai. tanpa menghina, tanpa menyakiti, tanpa mencerca. Nah itu kerinduan. Salah satu yang seperti yang Pak Kiai tadi Yusuf katakan bahwa ada di satu titik, dan itu semacam sebuah komitmen kita untuk tidak boleh saling mengkhianati. Jadi kita tidak melarang, karena nafas dakwah, nafas penginjilan itu tidak bisa dilarang, karena memang itulah agama-agama Abraham gitu ya. Tapi yang terjadi kan karena salah satu tadi ketidaktahuan, ketidakpemahaman, dan yang lebih sering yang kita coba berdua untuk share, walaupun ranah tafsir itu ranah yang mutlak atau sesuatu yang wajar dalam dunia akademik, tapi ketika sudah dimunculkan di masyarakat, kan tingkat pemahaman masyarakat berbeda. Ya. Jadi sebaiknya tidak menafsirkan menurut perspektif sendiri terhadap ajaran agama lain. Nah itu salah satu. Nah makanya kami tetap terpelihara. Mungkin juga Pak Kiai Yusuf ini banyak teman-teman pendeta, tapi mungkin beliau lebih tahu, lebih langgeng dengan saya. Karena ya itu, kita tadi tetap menjaga tali silaturahmi. Lalu perbedaan itu kan tidak harus kita bermusuhan. Yes. Justru dalam perbedaan itu kita harus memahami sampai mendasar menurut perbedaan itu sendiri gitu. Nah itu yang kita coba bangun. Jadi yang pertama kemarin kami sempat ketemu, jadi lepas kangen lah, walaupun saya agak rada sakit ya. Yang acara debat Kristen atau HIT yang buat, jadi Mualaf Center saya sempat hadir, kita ketemu, kita ngobrol. Cuman waktu ada acara Pak Kiai Yusuf punya acara pondok pesantrennya mereka, saya ada di luar kota kan, baru sampai, jadi tidak sempat hadir. Tapi di lewat kaca, lewat siaran diaspora ini, saya sangat bersyukur bisa kita jumpa lagi, sehat-sehat, dan tentu salam saya untuk para santri dan keluarga. Pak Kiai, ya Pak Kiai, satu lagi Pak Kiai sebelum meninggalkan kami. Tadi ada pernyataan Abuna bahwa penerimaan di masyarakat itu tidak sama, Pak Ustadz, Pak Kiai. Nah, menurut Pak Kiai, apa yang harus dilakukan mengatasi hal semacam itu, Pak Kiai? Ya, jadi memang kita juga sadari nggak bisa kita membendung arus informasi, kebebasan berpendapat, berekspresi di medsos ya. Jadi dalam urusan apapun sekarang ini kan orang kepo ya, netizen yang kepengen berkomen itu luar biasa. Tetapi paling tidak saya bersama Abuna ini salah satu tokoh-tokoh agama yang memiliki, di antara yang lain ya tentu, yang mungkin bukan kami aja, yang punya kesadaran ya kan, kesadaran untuk memberikan pemahaman yang benar kan begitu. Jadi minimal usaha kami, memang kami nggak bisa merubah tatanan tadi ya, arus medsos yang udah begitu deras ya kan, kemudian masyarakat juga yang kepengen berkomentar dengan stylenya, dengan gayanya masing-masing ya. Tapi paling tidak kami berdua ini memberikan edukasi ya kan yang baik, bahwa bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan itu ya. Misalnya contoh sekarang yang lagi tren ini kan masalah bencana di Cianjur gitu ya. Contohnya misalnya. Nah, kemudian ada gereja bikin tenda rame jadi masalah ya. Kemudian saya bilang, loh
Ya apa bedanya misalnya sama teman-teman muslim yang juga memberikan bantuan, kan mereka juga kepengen dong identitasnya Ya, diketahui itu buat untuk apa? Mungkin buat pertanggungjawaban kan kepada kepentingan donor ya laporan ya kan gitu ya bahwa sudah kepada sampai ya Pak. donatur-donaturnya bahwa sudah sampai, bahwa amanat sudah ditunaikan kan begitu. Ya kan? Nah, lain cerita misalnya penginjilan itu terselubung misalnya, itu ya kan mungkin ya lain lagi, beda lagi. Tapi kadang-kadang masalah yang sepele seperti itu kemudian dijadikan masalah ya kan, kemudian dibesarkan. Nah, ini contoh seperti itu. Makanya saya sering bilang bahwa ya kita juga harus adil ya sama siapapun ya. Makanya kami inilah yang berdua yang kemudian selalu tampil untuk ya maaf kalau memang ada yang perlu diluruskan ya harus kami luruskan, walaupun mungkin ada yang membenci kami pasti gitu ya. Itu ya. Baik. Baik Pak Kiai, terima kasih atas waktu dan kesempatan dan tausiahnya yang diberikan kepada kita semua termasuk pada pendengar, dan doa kami Pak Kiai sehat selalu, dan Amin. salam kami buat keluarga dan para santriwati di sana Pak. Ya, terima Tuhan kasih berkati. kesempatan ini. Iya Ya, Pak. monggo silakan. Ya, God Lovers, kini Anda semua memiliki kesempatan untuk mendukung setiap program penjangkauan jiwa di Diaspora TV. Salah satunya dengan mendukung program talkshow ini, Anda bisa mengirimkan dukungan Anda di rekening yang ada di layar kaca atau scan QRIS yang tersedia. Bubuhkan angka 04 di belakang donasi saudara, dan mohon bukti transfer dikirim ke nomor WA yang ada di layar kaca God Lovers semua, supaya kami bisa mengetahui. Dan terima kasih untuk donasi Bapak Ibu. Pak Abuna Andreas Kemal, kita sudah di penghujung acara. Dari semua pelayanan yang sudah dilakukan, terutama dalam memupuk relasi harmonis ya antara sesama manusia, antara orang-orang yang berbeda agama dengan kita, apa yang bisa Abuna Andreas sampaikan kepada setiap God Lovers yang menyaksikan talkshow ini? Iya, yang pertama bahwa jangan sampai pelayanan kita berbenturan dengan filosofi negara kita sendiri, di mana Kebhinneka Tunggal Ikaan, keberaneka-ragaman, sehingga memahami itu sangat penting. Tidak hanya memahami untuk kita sendiri, tetapi memahami orang lain juga. Dalam konteks Kristen Islam, jauh lebih baik kalau kita juga memahami Islam dalam perspektif Islam, dan demikian juga dari Islam memahami Kristen dalam perspektif Kristen. Nah, saya sangat yakin bahwa ketika kita memberitakan Injil dengan secara terbuka, tetapi juga didasari dengan konteks landasan landasan kasih kita itu yang diajarkan, maka akan jauh lebih efektif. Sebab yang kita beritakan itu adalah Kristus. Kebenaran itu sendiri, keselamatan itu sendiri. Nah, jadi 19 tahun kurang lebih kami kerjakan syiar pemberitaan Kristus itu tidak pernah dengan cara yang tersamar gitu. Bahkan saya dengan atribut kan saya sering pakai salib. Ya. Saya tidak pernah pakai dasi. Mau di gereja, mau di pondok, mau di mana, selalu saya pakai salib. Karena itu identitas. Saya ingin mereka tahu bahwa saya Kristen. Sehingga ketika mereka tahu saya Kristen, bahwa saya membawa kebenaran Kristus kepada mereka. Jadi mungkin closing statement dari saya, bahwa mari kita memberitakan Injil, memberitakan Kristus tanpa gentar, tanpa takut, namun juga tetap dengan santun, dengan sopan, dan tentu tidak kalah penting pengetahuan yang mumpuni. Sehingga apa yang
menjadi kekeliruan, apa yang menjadi tanda tanya bagi saudara-saudara kita Islam, dengan bijaksana kita bisa menjawab sekaligus mempertanggungjawabkan iman kita kepada mereka. Haleluya. Baik Pak Andreas, terima kasih atas segala kisah yang luar biasa hari ini diceritakan kepada kita dan kepada God Lovers. Semoga kami doakan semoga Pak Abuna terus dipakai Tuhan dan menjadi jembatan bagi keharmonisan antar umat beragama, termasuk antara kita dengan teman-teman kita Muslim. Dan sekali lagi salam kami buat keluarga dan terus dalam pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih God Lovers, terima kasih. God Lovers, terima kasih juga untuk kesetiaan Anda dalam mengikuti talk show ini. Saya Apose Apollonius Lase bersama seluruh tim Diaspora TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.